Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan membahas alur cerita dan review film dengan singkat. Kali ini, kita akan mengulas sebuah film thriller laut yang penuh ketegangan yang berjudul Into the Deep, yang dirilis bulan Januari 2025. Film ini mengisahkan petualangan pencarian harta karun yang berubah menjadi mimpi buruk karena teror hiu dan aksi kriminal di tengah lautan. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk kita mulai dari awal. Di awal film memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Cassidy, kita sebut saja Cassie, sedang berenang bersama ayahnya di laut lepas. Namun, tiba-tiba seekor hiu muncul dan menerkam ayahnya. Cassie dan ibunya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat ayahnya tewas di hadapan mereka. Scene beralih ke masa sekarang, di mana Cassie sudah dewasa tetapi masih terus dihantui oleh peristiwa kelam tersebut. Sebagai upaya mengatasi traumanya, ia memutuskan untuk ikut serta dalam ekspedisi pencarian harta karun kapal karam bersama suaminya, Greg, yang bekerja untuk sebuah museum di London. Mereka berharap menemukan harta karun dari kapal karam legendaris yang tenggelam di perairan tersebut. Untuk ekspedisi ini, mereka bergabung dengan teman lama Greg yang bernama Benz, yang menjadi kapten kapal. Di atas kapal, mereka juga ditemani oleh kru lainnya, termasuk seorang penyelam bernama Pierre dan tunangannya, Itzara. Selama perjalanan, Cassie sering teringat akan kenangan bersama kakeknya, Seamus, seorang ahli biologi laut yang mengajarinya untuk menghadapi ketakutannya terhadap hiu dan menumbuhkan kecintaannya pada lautan. Seamus juga yang mengajarinya menjadi penyelam handal. Di kapal, Cassie terkejut ketika melihat Benz membawa sebuah kurungan hiu. Ia mengira Benz berencana menangkap hiu. Namun, Benz dengan santai menjelaskan bahwa kurungan itu digunakan untuk melindungi penyelam yang ingin melihat hiu lebih dekat dan ia mendapatkan upah dari jasa tersebut. Saat melakukan penyelaman pertama di lokasi kapal karam, Cassie dan Greg menemukan koin emas. Namun, mereka harus segera kembali ke permukaan setelah Pierre diserang secara brutal oleh seekor hiu putih besar. Sayangnya, Pierre tidak bertahan dari luka-lukanya dan meninggal dunia. Di tengah situasi yang semakin tegang, Benz melihat sebuah kapal di kejauhan yang dinahkodai oleh seseorang yang bernama Jordan. Jordan berpura-pura sebagai pelaut yang peduli dengan kondisi mereka. Namun, ternyata ia dan rekan-rekannya adalah bajak laut yang sedang mencari narkoba selundupan yang tenggelam di perairan tersebut. Jordan dan anak buahnya berencana membunuh Cassie dan timnya karena khawatir rencana jahat mereka terbongkar. Mereka juga ingin menggunakan kurungan hiu milik Benz untuk mengambil barang selundupan tersebut. Cassie dengan cepat memberikan penawaran bahwa dirinya saja yang menyelam untuk mengambil barang ilegal itu dengan syarat bahwa mereka tidak akan membunuhnya serta teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa jika kru Jordan yang menyelam, kurungan itu tidak akan mampu menahan beban lebih dari 115 kg, sedangkan satu peti narkoba beratnya sekitar 25 kg, dan di dasar laut ada 4 peti narkoba. Jordan akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan motivasi dari Seamus yang selalu terngiang dalam pikirannya, Cassie mulai menyelam menggunakan kurungan pelindung hiu. Saat mencapai dasar laut, ia mulai mengaitkan peti narkoboy ke kurungan. Sementara itu, Greg yang melihat dari atas kapal mulai panik saat melihat beberapa hiu mulai menyerang kurungan Cassie. Ia meminta agar Cassie segera ditarik ke atas. Terjadi perdebatan sengit antara Greg yang mengkhawatirkan keselamatan Cassie dan Jordan yang ingin memastikan semua peti narkoboynya terangkat. Benz akhirnya mengambil keputusan untuk menarik Cassie ke permukaan setelah melihat kurungan mulai diguncang hebat oleh hiu. Saat Cassie hampir sampai di permukaan, salah satu peti narkoboy terlepas dan jatuh kembali ke dasar laut.
Jordan memerintahkan anak buahnya untuk memastikan bahwa semua peti telah terangkat. Namun, setelah diperiksa, ia sadar bahwa masih ada satu peti yang tertinggal di bawah laut. Jordan merasa geram dan mengancam akan membunuh Casey. Situasi semakin kacau saat Greg berusaha melindungi istrinya, namun justru terjatuh ke laut. Sementara itu, salah satu anak buah Jordan yang sedang mengecek peti di dalam air tiba-tiba diserang dan tewas dimakan hiu. Greg yang tercebur berhasil melarikan diri ke sebuah perahu yang terdampar di lautan. Jordan kembali mengancam Casey dan memaksanya untuk turun kembali mengambil peti narkoboy yang jatuh tadi. Kali ini, Casey akan menyelam bersama Itzara. Saat bersiap-siap menyelam, Casey bertanya kepada Jordan tentang siapa dirinya sebenarnya. Jordan pun mengungkapkan bahwa dulunya ia adalah anggota Navy SEAL, sebuah tim elit militer Amerika Serikat yang memiliki kemampuan bertempur di darat, laut, dan udara dalam misi berbahaya. Namun, ia dipecat setelah ketahuan terlibat dalam penyelundupan narkoboy. Di tengah ketegangan, datanglah patroli polisi pantai yang berjumlah 7 orang. Mereka menanyakan izin dan dokumen kapal. Jordan berpura-pura akan mengambil dokumen tersebut dari kabin, namun sebenarnya ia memerintahkan anak buahnya untuk membantai para polisi. Dalam hitungan detik, para polisi pun tewas. Salah satu kru Jordan terluka akibat tembakan dari polisi. Casey dan Itzara mulai menyelam. Namun, di tengah perjalanan, Itzara mulai merasa takut dan panik. Casey mencoba menenangkannya, memperingatkan agar tidak membuat percikan air yang bisa menarik perhatian hiu. Namun, Itzara tetap panik dan berusaha berenang menuju pinggiran laut. Sialnya, sebelum mencapai tujuan, Itzara diserang oleh hiu dan tewas seketika. Casey hanya bisa menyaksikan dengan perasaan terpukul. Sementara itu, di atas kapal, salah satu anak buah Jordan yang terluka akibat tembakan polisi tadi ditembak mati oleh Jordan karena dianggap hanya menjadi beban. Benz yang menyaksikan kekejaman itu marah dan menyerang Jordan. Namun, Jordan yang masih memegang pistol berhasil menguasai keadaan. Benz pun terpaksa melarikan diri ke bagian atas kapal. Jordan menemukan Benz dan menembaknya di perut, membuatnya terjatuh kesakitan. Di bawah laut, Casey yang masih menyelam teringat akan ajaran Seamus. Ia mencoba melakukan kontak batin dengan hiu dan berhasil menyentuh salah satunya. Hiu tersebut perlahan pergi meninggalkannya. Casey kembali ke kapal dan mengabarkan bahwa Itzara telah tewas. Namun, Jordan tetap menginginkan peti narkoboy terakhir itu diambil. Secara diam-diam, Greg menyelam dan naik ke kapal Jordan. Ia berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Jordan. Kemudian, terjadi perkelahian sengit antara Greg dan Jordan. Get fucking tired. Come on, Greg. Di saat yang genting, Casey berhasil menembak Jordan hingga terjatuh ke laut dan langsung diterkam oleh hiu. Benz ternyata masih hidup dan meminta Greg serta Casey untuk segera mencarikannya dokter. Mereka akhirnya meninggalkan kapal dan kembali menuju daratan. Film ditutup dengan Casey yang duduk memeluk Seamus di tepi lautan, menandakan bahwa ia akhirnya berdamai dengan traumanya. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Into the Deep. Secara keseluruhan, film ini adalah film yang berhasil menggabungkan elemen thriller bawah laut dengan konflik manusia. Akting dari para pemerannya juga cukup solid, terutama dari artis pemeran
Casey yang mampu menunjukkan transformasi karakter dari seorang yang tadinya trauma menjadi pemberani. Untuk visual, ya efek CGI-nya cukup memukau meskipun ada beberapa momen di mana CGI-nya terlihat kurang halus gitu. Namun ketegangan yang dibangun sejak awal hingga akhir benar-benar membuat penonton ikut merasakan adrenalinnya. Beberapa adegan mungkin terasa klise dalam film Pertama Laut, namun eksekusi adegan aksinya cukup solid. Untuk rating, kalau dari saya kasih nilai 6,5/10. Karena ceritanya sangat sederhana dan endingnya juga berasa kurang klimaks gitu. Ya mungkin cukup sekian. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini layak masuk daftar tontonan? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk ulasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.